Pemirsa, Batu Busuak, Kota Padang adalah wilayah lain yang terparah dihantam bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Jembatan hingga rumah warga dihantam gelondongan kayu, ditambah bongkahan kayu yang terbawa arus deras banjir dan longsor 10 hari silam. Sebuah jembatan gantung bersejarah yang merupakan peninggalan zaman kolonial bahkan ikut hancur. Padahal jembatan berumur lebih dari 100 tahun itu jadi penghubung satu-satunya antara Kampung Kapalokoto, Limau Manih dengan Kampung Batu Busuak, Lambung Bukit. Namun seiring dengan air yang mulai surut, Kampung Batu Busuak mulai bisa diakses. Tak cuma menyapu rumah dan jembatan tua, bencana tersebut juga menghancurkan bendungan Sungai Kuranji. Sementara jalan yang sebelumnya bisa digunakan dua arah, kini sementara hanya bisa dilalui satu arah karena separuh jalan terkikis. Pemirsa, bagaimana penanganan korban banjir di Padang, Sumatera Barat? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, Rizka Sasabila, yang langsung berada di daerah Batu Busuak, Kota Padang. Rizka, kondisi terkini di sana seperti apa? Ya, selamat siang Celia, Putri dan juga pemirsa. Adapun kondisi para warga yang berada di sekitaran Sungai Nago, Lambung Bukit ini memang beberapa dari mereka masih menggunakan posko mandiri, yang mana sejumlah warga yang keluarganya berada di luar Pulau Sumatera ini mengirimkan bantuan untuk para warga yang ada di sana, yang mana mereka mendirikan sebuah posko mandiri ataupun dapur mandiri, yang mana nantinya jika ada bantuan berupa makanan pokok ataupun makanan mentah ini nanti dibuat dan kemudian disalurkan kepada warga-warga sekitar, yang mana para warga sekitar ini juga kami sempat berbincang dengan mereka, yang mana mereka ini sedikit trauma apabila ada hujan lebat ataupun hujan yang cukup lebat di sekitaran wilayah Batu Busuak ataupun sekitarnya, akan dikarenakan air derasnya ini memang masih terus mengalir di Sungai Nago, yang mana ditakutkan mereka ini bahwa banjir bandang ini akan terjadi kembali, membawa beberapa batuan hingga menghancurkan rumah dan juga berupa bendungan Batu Kuranji yang juga menjadi sebuah jembatan untuk akses para warga lewat. Adapun jalan Lumbung Bukit ini sendiri yang mana berada ataupun tepat berada di samping Sungai Gunung Nago ini memang tadinya ini bisa dilalui oleh dua kendaraan secara bersampingan, namun dikarenakan derasnya air banjir bandang kemarin ini sebagian badan jalan ini sudah ditutup dikarenakan terkikis akibat batuan dan juga bongkahan kayu yang terbawa oleh arus sungai, yang mana kini kendaraan harus berjalan ataupun warga yang melewati ini harus bergantian, baik mobil maupun kendaraan bermotor. Dan tidak hanya itu, untuk keseluruhan korban dari banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat sendiri, menurut laporan DVI Polda Sumbar per hari ini atau tanggal 7 Desember 2025, korban meninggal ini mencapai 231 orang, yang mana 201 orang diantaranya ini sudah berhasil teridentifikasi, yang mana yang belum teridentifikasi masih ada 30 orang dan belum ditemukan atau hilang ini masih ada 213 orang, serta 20 diantaranya ini sudah berada di rumah sakit atau dirawat. Adapun memang dari DVI Sumbar sendiri ini mendirikan sebuah posko antemortem bagi para keluarga yang ingin melaporkan keluarganya hilang ataupun belum ditemukan. Ini ada beberapa lokasi, yaitu ada 6 lokasi, salah satunya Rumah Sakit Bayangkara Padang, kemudian RSUD Padang Panjang, Polresta Bukit Tinggi, kemudian juga ada RSUD M. Nasir Solok Kota, kemudian RSUD Lubuk Busung, dan juga DVI Padaman Barat ataupun Puskesmas Talu, yang mana mungkin para korban yang masih kehilangan keluarga atau sanak saudaranya ini bisa melakukan ataupun datang untuk melakukan tes DNA apakah keluarga ini sudah berhasil dievakuasi atau berhasil ditemukan. Sementara itu demikian Putri dan juga saya kembalikan Anda di studio.